Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu baik bukan? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe ya. Anak-anak, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang, kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama.
Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Kemudian, presentasikan hasil temuanmu kepada teman dalam satu kelompok. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpa? Ayo, kita pelajari gerak dasar berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerak dasar dari Bungong Jumpa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang, kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian, hitungan 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah. Tepuk ke atas. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri. Bergantian, hitungan 2 kali 8. Praktikkan gerakan dasar duduk tari Bungong Jumpa di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari video berikut ini.
Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Amati kembali tangram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Jawab dan tulislah pada buku tugas pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak, tidak beraturan? Jelaskan. 2. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram flyer berikut. Tidak lupa presentasikan diagram yang telah kamu buat kepada teman di sebelahmu. Setelah belajar hari ini, renungkanlah beberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu. Sampaikanlah kepada orang tua mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, baik keragaman sosial, budaya, maupun agama. Minta orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom berikut. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali.